Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi akuntansi tentang jurnal penyesuaian. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Sebelum itu, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal yang bermanfaat untuk menetapkan saldo catatan akun pada buku besar di periode akhir untuk menghitung beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar saldo menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Selanjutnya, macam-macam penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan. Bentuk penyesuaian akun perlengkapan yaitu pada debit terdapat beban perlengkapan dan pada kredit terdapat perlengkapan. Untuk nominal angkanya sebesar yang hilang atau yang sudah pakai. Untuk contoh soalnya, perlengkapan di neraca saldo memperlihatkan sejumlah 1 juta rupiah. Setelah dihitung secara fisik, persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp700.000. Untuk bentuk jurnal penyesuaiannya, debit terdapat beban perlengkapan, sedangkan kredit terdapat perlengkapan, seperti pada contoh sebelumnya ya. Untuk penyelesaiannya, yang dicari adalah yang sudah terpakai, yaitu dengan cara menghitung 1 juta dikurangin Rp700.000 sama dengan Rp300.000. Hasil dari penyelesaian tersebut disimpan di nominal debit maupun di nominal kredit. Selanjutnya, nomor 2, penyusutan aset tetap. Dalam akuntansi, penyusutan aset tetap dapat terjadi karena aset tetap seperti peralatan, kendaraan, mesin maupun gedung nilainya dapat berkurang sampai nilai ekonomisnya itu tidak ada, sampai tidak ada bagi perusahaannya nilai ekonomisnya itu, yang mungkin ada juga karena teknologi yang diperbarui terus-menerus dalam untuk kedepannya. Jadi aset tetap itu terus menurun nilainya. Jadi untuk akun-akun penyesuaiannya itu yang disesuaikan biasanya aset tetap peralatan, kendaraan, mesin, dan gedung. Bentuk penyesuaian akun penyusutan aset tetap. Pada debit terdapat beban penyusutan titik-titik, dan pada kredit terdapat akumulasi penyusutan titik-titik.
titik-titik ini dapat diisi dengan aset tetap tadi, kayak bangunan, kendaraan, ataupun peralatan, gedung, sesuai dari data yang ada di saldo neraca tersebut. Untuk besaran nominalnya sebesar hasil penyusutan. Masuk ke contoh soal. Di daftar saldo, akun peralatan kantor memperlihatkan jumlah 10 juta rupiah. Diputuskan manajemen bahwa penyusutan 10% per tahun. Untuk bentuk penyesuaian akunnya, jurnal penyesuaiannya seperti ini. Di debit terdapat beban penyusutan peralatan, dan di kredit terdapat akumulasi penyusutan peralatan. Untuk mencari nominalnya, penyelesaiannya yaitu 10% dikali 10 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Hasil dari penyelesaiannya tersebut yaitu 1 juta rupiah disimpan di nominal debit maupun kredit pada jurnal penyelesaian dalam jurnal penyesuaian akun ini. Selanjutnya, nomor 3, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu beban yang dibayar di awal untuk beberapa periode ke depan. Kayak misalnya kita mau menyewa kendaraan, kayak misalnya kita mau nyewa motor. Nah, uang sewanya itu dibayar di awal. Nah, contohnya seperti itu. Biasanya tujuannya untuk mempermudah pencatatan. Adapun yang biasanya disesuaikan yaitu sewa, iklan, dan asuransi. Bentuk penyesuaian akun beban dibayar di muka ada 2, yaitu metode harta dan metode beban. Untuk penempatannya antara debit dan kreditnya, yaitu debitkan lawannya, kreditkan sesuai datanya. Maksudnya di sini kayak misalnya di metode harta nih. Di metode harta, ketika di data saldo neracanya terdapat beban dibayar di muka, kayak misalnya sewa dibayar di muka gitu. Nah, karena di saldonya itu, di neraca saldonya terdapat sewa dibayar di muka, kreditkan sesuai datanya, berarti di data tadi dikreditkan, tapi lawannya yang beban titik-titik ini didebitkan. Untuk nominalnya sebesar yang hilang atau yang sudah terlewati periodenya. Dan untuk metode beban, biasanya jika di neraca saldonya terdapat beban titik-titik, kayak misalnya beban sewa atau beban iklan gitu. Untuk debitnya titik-titik dibayar di muka, sedangkan untuk kreditnya terdapat beban
titik-titik. Besar angka nominalnya biasanya sebesar nilai yang belum sebesar nilai yang belum gitu, atau yang belum terlewati nilainya. Untuk selanjutnya, masuk ke contoh soal yang pertama. Pada neraca saldo periode 31 Desember 2021 terdapat akun asuransi dibayar di muka memperlihatkan jumlah 1.200.000. Asuransi tersebut berlaku untuk periode 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022. Untuk bentuk jurnal penyesuaiannya, dengan debit terdapat beban asuransi dan kredit terdapat asuransi dibayar di muka. Di sini memakai metode harta karena terdapat akun asuransi dibayar di muka, bukan beban asuransi ya. Kalau beban asuransi itu memakai metode bebannya. Dan untuk penyelesaiannya, di sini asuransi berlaku untuk periode 1 Februari sampai 31 Januari. Berarti 1 tahun ya. Karena ini pencatatannya di 31 Desember, berarti dari awal periode dihitungnya Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti sudah 11 yang hilang atau sudah terlewati. 11 per 12 dikali 1.200.000 sama dengan 1.100.000. Hasil dari penyelesaian ini disimpan di nominal debit maupun kredit pada jurnal penyesuaiannya. Untuk selanjutnya, masuk ke contoh soal nomor 2. Di daftar saldo, akun beban iklan memperlihatkan jumlah 2.400.000. Iklan dibayar untuk 10 kali terbit, baru diterbitkan sebanyak 6 kali. Di sini memakai metode beban karena terdapat akun beban iklan. Dan untuk debitnya terdapat iklan dibayar di muka. Sedangkan untuk kreditnya terdapat beban iklan. Untuk penyelesaiannya, di sini iklan dibayar untuk 10 kali, baru diterbitkan 6 kali. Tapi di sini hasil nominalnya harus yang belum ya, karena di sini menggunakan metode beban. Berarti yang belum diterbitkan 4 kali lagi. Di sini 4 per 10 dikali 2.400.000 sama dengan 960.000. Hasil dari penyelesaiannya ini yaitu 960.000 rupiah disimpan di nominal debit maupun di nominal kredit pada jurnal penyesuaian ini. Untuk selanjutnya, masuk ke nomor 4. Pendapatan diterima di muka. Sama seperti beban diterima di muka, pendapatan diterima di muka juga pendapatan yang diterima saat awal
periode ininya apa tuh, kayak misalnya kita menyewakan kos gitu, kos-kosan, menyewakan kamar kos. Terus ada yang ingin menyewanya gitu, tapi orang yang mau menyewanya itu membayar ke kita di awal bulan itu untuk 5 bulan ke depan. Nah, contohnya seperti itu ya. Adapun yang biasanya disesuaikan di pendapatan diterima di muka yaitu sewa, jasa, dan komisi. Bentuk penyesuaian akun pendapatan diterima di muka terdapat 2 metode, yaitu metode hutang dan metode pendapatan. Untuk penempatan debit dan kreditnya, yaitu debitkan sesuai datanya, kreditkan lawannya. Maksudnya di sini metode hutang. Metode hutang itu kita bukan berutang nominal ya, maksudnya di sini berutang kewajiban karena udah dibayar gitu. Uangnya udah diterima duluan, jadi kita utangnya utang kewajiban ya. Makanya disebut metode utang. Untuk metode utang biasanya terdapat di saldo neracanya itu terdapat kayak misalnya utang sewa gitu, atau utang komisi atau utang jasa. Nah, jika seperti itu menggunakan metode hutang yang debitnya terdapat utang titik-titik dan kreditnya terdapat pendapatan titik-titik. Untuk nilai nominalnya sebesar yang hilang atau yang telah terlewati. Untuk metode pendapatan yang biasanya ketika di saldo neraca terdapat data pendapatan, kayak misalnya pendapatan sewa, pendapatan komisi ataupun pendapatan jasa gitu, sesuai datanya. Nah, pendapatan memakainya. Dan untuk debit terdapat pendapatan titik-titik, dan untuk kredit terdapat utang titik-titik. Untuk besar nominalnya yaitu sebesar yang belum terlewati nilainya. Untuk selanjutnya masuk ke contoh soal pertama. Pada neraca saldo periode 31 Desember 2019 terdapat akun utang sewa memperlihatkan jumlah 1.200.000. Pendapatan sewa tersebut diterima di muka pada tanggal 1 Maret 2019 untuk periode 1 tahun. Karena di sini terdapat akun utang sewa, berarti kita memakai metode utang ya. Berarti di debit terdapat utang sewa dan di kredit terdapat pendapatan sewa. Untuk mencari nilai yang hilang atau nilai yang terlewati, yaitu di sini periode 1 tahun di bulan Maret. Berarti kalau 1 tahun 12 bulan. Dan di bulan Maret, tapi sedangkan ini pencatatannya di bulan Desember pencatatannya.
berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti udah terlewati 10 bulan. 10 per 12 dikali 1.200.000 sama dengan 1 juta. Untuk hasil dari penyelesaiannya, yaitu 1 juta ini disimpan di nominal debit maupun di nominal kredit pada jurnal penyesuaian tersebut. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Di daftar saldo, terdapat pendapatan komisi memperlihatkan jumlah 1.500.000. Pendapatan komisi tersebut diterima di muka untuk periode 10 kali pertemuan yang telah terlaksana sebanyak 4 kali. Karena di sini terdapat akun pendapatan komisi, berarti memakai metode pendapatan ya. Yang di dalam debit terdapat pendapatan komisi dan di kredit terdapat utang komisi. Untuk penyelesaiannya, yaitu karena di sini terlaksana sebanyak 4 kali dalam periode total 10 kali pertemuan, berarti yang belum 6 kali ya. 6 per 10 dikali 1.500.000 sama dengan 900.000. Hasil dari penyelesaian ini yaitu 900.000 disimpan di nilai nominal debit maupun nominal kredit. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima atau bisa disebut piutang. Biasanya piutang yang disesuaikan yaitu bunga bank maupun piutang sewa. Adapun bentuk penyesuaian akun pendapatan yang masih harus diterima yaitu di dalam debit terdapat piutang titik-titik dan di dalam kredit terdapat pendapatan titik-titik. Untuk nominalnya yaitu sebesar piutang tersebut. Masuk ke contoh soal. Pada bulan ini uang sewa kamar kos-kosan masih belum diterima sebesar 1 juta rupiah. Karena di sini udah jelas piutangnya piutang sewa sebesar 1 juta rupiah. 1 juta ini dimasukkan ke dalam nominal debit maupun kredit di dalam jurnal penyesuaian ini. Selanjutnya, 6. Beban yang masih harus dibayar atau disebut utang. Biasanya utang yang disesuaikan yaitu gaji ataupun administrasi bank. Adapun bentuk penyesuaian akun beban yang masih harus dibayar yaitu debit terdapat beban titik-titik dan kredit terdapat utang titik-titik. Untuk nilai nominalnya sebesar utang yang harus dibayar. Memasuki soal contoh soal. Suatu perusahaan
menetapkan pembayaran gaji pada tanggal 1 Desember 2019 kepada 4 karyawan sebesar 8 juta rupiah. Selama bulan Desember, ada seorang karyawan yang belum mengambil utang gaji kepada karyawan yang bersangkutan. Untuk jurnal penyesuaiannya, di dalam debit terdapat beban gaji maupun di dalam kredit terdapat utang gaji. Adapun penyelesaiannya yaitu 1 dari 4 karyawan 1/4 dikali 8 juta, total dari gaji karyawan itu sama dengan 2 juta rupiah. Yaitu hasil dari penyelesaian ini yaitu 2 juta disimpan di dalam nominal debit maupun kredit pada jurnal tersebut, jurnal penyesuaian tersebut. Untuk selanjutnya, nomor 7, kerugian piutang. Bentuk penyesuaian akun kerugian piutang yaitu di dalam debit terdapat beban kerugian piutang dan di dalam kredit terdapat piutang usaha. Nilai nominalnya yaitu sebesar kerugian piutang. Contoh soal, PT Bulan menjual produk senilai 5 juta rupiah kepada Andi pada tanggal 1 Juli 2022. Namun setelah beberapa upaya penagihan, pada tanggal 31 Desember 2022, PT Bulan menyadari bahwa Andi tidak dapat membayar piutang tersebut. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu di dalam debit terdapat beban kerugian dan kredit terdapat piutang usaha sesuai contoh tadi, dan nilai nominalnya sudah jelas di sini 5 juta rupiah karena di sini Andi tidak dapat membayar piutang tersebut. Yaitu berarti di sini kerugiannya sebesar 5 juta rupiah. Dimasukkan di nominal debit maupun nominal kredit pada jurnal penyesuaian ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.